Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Saya yakin pagi ini Tuhan akan beracara di tengah-tengah kita semua. Buka hatimu untuk melihat lawatannya, dan kita akan bahas melalui Mas Murni, bicara mengenai salah melangkah, pintu-pintu tertutup. Perhatikan saudara, kalau kita salah mengambil tindakan, kita salah saudaraku mengambil action, maka bukan pintu-pintu berkat yang kita dapat, bukan pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu terobosan, pintu-pintu yang penuh anugerah Tuhan, tetapi justru katanya ada pintu-pintu yang tertutup. Kenapa? Ini yang dilakukan ketika orang-orang ini ketemu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, kembali kita lihat ayat ini. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Saudara, ketika kita salah melangkah, maka kita tidak akan melihat betapa berkat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah pergumulanmu. Saudara, Anda tidak akan merasakan betapa hebatnya kuasa Tuhan memberkati bisnismu, pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena bagi Tuhan mudah, Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan mampu. Karena Tuhan begitu hebat di tengah-tengah kita. Tapi masalahnya, ketika kita salah melangkah, saudara, maka kita tidak melihat pintu berkat dibukakan buat kita. Ada dua hal yang membuat seringkali orang salah melangkah. Pertama adalah hidup yang memberontak kepada Tuhan. Perhatikan ayat ini. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Itu kalimatnya. Bukannya mereka, saudara, bersekutu bersama dengan Tuhan. Bukannya mereka berkata, "Tuhan, terima kasih, Engkau sudah hadir. Aku mau tahu tentang lebih lagi tentang hidupmu." Tetapi mereka malah menentang, bertentangan, berseberangan. Harusnya kepada sumber berkat, kepada sumber kemenangan, kepada sumber kuasa. Saudara, jangan pernah berseberangan, jangan pernah menantang. Saudara, ketika kita melakukan itu, artinya hidup yang memberontak kepada Tuhan seperti itu. Seringkali tanpa sadar, kita juga melakukan pemberontakan dalam hal-hal tertentu, dalam pola pikir, ketika Tuhan arahkan pikiran kita untuk berpikir yang kudus, yang benar, dan yang baik. Dalam hal perkataan, ketika kita, Tuhan pimpin tutur kata kita supaya menjadi berkat dan berdampak buat banyak orang. Kadang-kala kita memaksakan kemauan kita. Dalam hal apa? Mengambil keputusan dan semua. Saudara, dalam kehidupan ini, saudara, kadang-kala kita nggak mau diatur sama Tuhan. Kita mau mengatur diri kita sendiri. Kita berkata, "Tuhan, aku nggak mau dibatasi, aku mau bebas." Nah, tanpa sadar waktu saudara melakukan itu namanya kita memberontak, menantang Tuhan saja. Nah, saudara lihat di dalam Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. "Tetapi mereka memberontak dan mendukakan rohnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka." Jadi ketika katanya kita memberontak, tanpa sadar kita mendukakan rohnya. Sama seperti orang-orang ini, ketika mereka menantang Tuhan, saudara, hidup yang memberontak kepada Tuhan itu terlihat dengan cara mereka menantang, merasa Tuhan itu tidak tahu apa-apa, merasa Tuhan itu bukan siapa-siapa, merasa Tuhan itu tidak berharga dan tidak berarti bagi mereka. Itu namanya penentangan, pemberontakan. Apa akibatnya? Katanya Tuhan sendiri bukan lagi jadi teman, tetapi Tuhan sendiri yang akan menjadi musuh saudara. Dan Tuhan yang akan berperang. Waduh, kalau Tuhan jadi musuh kita, siapa yang bisa mengalahkan Tuhan, saudara? Siapa yang bisa menolong kita kalau dia sudah jadi musuh kita? Siapa yang bisa memulihkan keluargamu? Siapa yang bisa menolong setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan? Siapa yang bisa menyatakan kuasanya di tengah-tengah segala masalahmu? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa membuat mujizat kesembuhan? Hanya Tuhan. Tetapi ketika kita sudah berseberangan, kita sudah bermusuhan, kita sudah menantang, dan kita sudah menjadi sesuatu yang anti terhadap Tuhan, ini berbahaya. Mari hari ini saudara kita belajar untuk kita tidak hidup yang memberontak kepada Tuhan, tapi hidup ini harus menjadi orang yang mau diajar, mau menuruti, dan mau berkata, "Tuhan, aku mau mengikuti rencanamu, aku mau mengikuti firman-Mu, tuntun, bimbing aku Tuhan, biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Yang kedua saudara, mereka membatasi Tuhan. Mereka berkata, "Tunjukkan bagi kami," perhatikan kalimat, "tunjukkan kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian." Saudara, mereka seolah-olah saudara membatasi. Engkau nggak berhak, engkau nggak punya hak, engkau nggak punya wewenang, engkau nggak punya sesuatu yang bisa engkau lakukan di sini. Wah, itu namanya kayak membatasi Tuhan. Tanpa sadar seringkali kita juga begitu, saudara. Kadang kita membatasi Tuhan dengan berkata, "Tuhan, kayaknya Engkau nggak mampu lah Tuhan. Kayaknya Engkau nggak bisa. Kayaknya Tuhan hidupku nggak bisa dipulihkan. Keluargaku, usahaku udah berantakan.
kayaknya pelayananku udah hancur Tuhan. Saudara, kayaknya masa depanku udah gagal Tuhan. Tidak saudara, selama ada Tuhan, Tuhan itu hebat. Satu hal yang kita berkata, biarlah kita belajar untuk selalu sadar saudara, jangan batasi Tuhan. Apa dampaknya kalau kita batasi Tuhan? Ayub pasal 9, ayat yang keempat. Ayub pasal 9, ayat yang keempat. Ya, Allah itu bijak dan kuat. Jadi, ketika kita membatasi Tuhan, berarti kita tidak akan mengalami kebijakannya. Saudara, kita akan tidak mengalami kekuatannya Tuhan. Dia bijak. Artinya kalau dia bijak, dia sanggup, dia bisa melakukan apapun. Dia akan tahu jalan keluar, dia akan tahu kemenangan yang kau butuhkan. Dan dia akan tahu bahwa kekuatan kuasanya itu akan membuat engkau akan keluar berdiri mengalahkan musuh-musuhmu. Itu akan membuat pintu-pintu terbuka, saudara. Membuat anugerah dicurahkan. Tetapi kalau engkau tidak lagi, saudara, membatasi Tuhan, membatasi bijaknya Tuhan yang bijak, maka saudara, engkau tidak akan pernah melihat pertolongan kemenangan. Hari ini jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan, apakah engkau mampu, engkau bisa. Dia bisa, dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang melakukan segala-galanya. Buka hatimu untuk menerima lawatannya, supaya kita tidak salah melangkah, supaya pintu-pintu tidak tertutup, tetapi pintu-pintu anugerah. Dibukakan pintu-pintu kemenangan, berkat-berkat ilahi, terobosan-terobosan, menjadi bagian keluargamu, rumah tanggamu, menjadi bagian usaha, bisnis pelayanan, dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, dimanapun kau berada. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Amin.